Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, ini tangan bahu saya sakit sebelah kanan. Yaudah, saya isi datanya dulu ya. Ya, Nama Ibu siapa? Alia Syarifah, Alia Syarifah. Umurnya? 20 tahun. 20 tahun. Yaudah, saya panggil Mbak aja deh ya. Ya, Kemudian pekerjaannya? mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Umur sudah, berarti alamatnya di mana? Di Jalan Panjaitan. Di Jalan Panjaitan. Oke. Apa tadi? Apa yang menyebabkan apa keluhan utama Ibu? Bahu kanan saya sakit. Bahu kanan sakit ya. Oh. Ya, Terasa terganggu gitu saat beraktivitas. iya betul. Karena bahu kanan yang sakit, kemudian sejak kapan Ibu? Dari beberapa hari yang lalu sih. Beberapa hari yang lalu ya. Apa kegiatan apa yang sehingga membuat bahu Mbak sakit, bahu kanan? Kemarin itu saya disenam. Oh, senang. Iya, terus bahunya sakit. Itu setelah olahraga terasa sakit? Iya, setelah olahraga. Setelah olahraga. Setelah Mbak olahraga itu apa yang Mbak lakukan? Saya cuma diamin tangan aja sih. Terus ada upaya lain nggak kayak beli obat gitu? Oh, ada, kemarin saya beli obat sendiri di apotek. Jadi nggak dari dokter ya? Enggak. Ada perubahan nggak? Sejauh ini nggak ada perubahan. Jadi berarti tadi bahu kanan yang saat terasa Ya. sakit. Kira-kira yang gerakan seperti apa yang jadi membuat bahu kanan Mbak terasa sakit? Waktu ganti baju terus tangannya dinaikkan ke atas itu sakit. Oh gitu ya. Iya. Jadi sangat sulit beraktivitas ya. Iya. Itu terasa nyeri ya bagian ada nyeri bagian lain selain bahu kanan? Nggak ada. Kemudian setelah dikembalikan ke bawah itu ada terasa sakit? Enggak. Nggak ada sakit ya. Ibu udah pernah ke dokter selama sakit ini? Oh, belum. Terus kenapa kok bisa tiba-tiba ke fisioterapi? Oh, itu kemarin ibu saya bilangin kalau ada sakit yang kayak gitu-gitu itu bagusnya ke fisioterapi katanya. Baiklah. Oke. Jadi apakah ada keluhan lain selain di bahu kanan? Tidak ada. Oke. Baik, mungkin saya akan periksa dulu. Ya. Ya baik, saya akan melakukan gerak pemeriksaan gerak aktif. Jadi Mbak cukup duduk dengan badan yang tegak. Kemudian saya akan memeriksa apakah simetris atau tidak dari tubuh. Oke. Ya, dari depan bahu kanan kelihatan lebih turun ke bawah. Baik, saya akan periksa dari sebelah kiri. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan gerak aktif. Jadi gerakannya dilakukan oleh Mbak ya. Ya. Mungkin ikuti saya. Coba diangkat seperti ini bahunya. Ya, coba kembalikan. Apakah ada rasa nyeri? Iya, sedikit di sebelah kanan. Sebelah kanan ya? Iya. Kemudian coba tundukkan kepalanya. Apakah ada rasa nyeri? Sedikit. Sebelah kanan ya? Iya. Oke, coba didongakkan ke atas. Apakah ada sakit? Nggak ada. Coba toleh ke kanan. Nggak bisa lagi? Iya. Apakah ada rasa sakit? Nggak ada. Coba ke kiri. Sakit? Nggak. Oke, coba Mbak mungkin ikuti gerakan saya yang kepalanya di sini gitu kan, sebelah kanan. Ya. Apakah terasa sakit? Tidak. Coba yang ke kiri. Oke. Ada sakit? Tidak ada ya. Oke. Baik. Itu tadi pemeriksaan aktif gerakan dari Mbaknya. Kemudian saya akan melakukan gerakan pasif. Baik Mbak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pasif. Ya. Oke, sekarang mungkin Mbak bisa hadap ke sini. Ya, baik. Badannya bisa ditegakkan. Oke, izin dulu ya, saya akan menggerakkan dari tangan. Oke. Coba saya gerakan seperti ini, apakah ada terasa sakit? Iya, sedikit. Oke, baik. Kemudian kalau ke belakang seperti ini? Tidak.
kalau seperti ini Iya. sakit. Kemudian kalau seperti ini Tidak. tidak ya. Kemudian kalau seperti ini oke. Kalau seperti ini Tidak. ya. Kemudian kalau seperti ini Iya, sakit. oke. Kalau seperti ini Tidak. oke. Kemudian saya akan melakukan tes isometrik perlawanan. Jadi buat tangannya seperti ini, kemudian buka keluar. Ya. Oke. Kemudian dorong ke dalam. 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian saya akan lakukan coba tes sebelah kanannya. Dorong ke depan. Baik. Kemudian dorong ke belakang. Oke. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penahanan di sini. Izin dulu ya, Mbak. Iya. Oke. Seperti ini. Coba dorong ke bawah. Ya, kemudian ke atas. Oke, good. Kemudian ke dalam. Ya, kemudian keluar. Oke. Nah, coba Mbak seperti ini tangannya. Kemudian angkat dua-duanya ke atas. Lagi coba semaksimal mungkin. Sebelah kiri nggak ada sakit ya? Enggak. Kalau kanan? Sakit. Oke. Ya, Mbak, di sini saya melakukan pemeriksaan bahwa ada restriktif di bahu sebelah kanan ataupun ada kelemahan otot sehingga tidak bisa melakukan gerakan seperti ini tadi. Terasa sakit ya? Iya. Kemudian ke atas tidak bisa, kemudian seperti ini tidak bisa juga. Oke, baik. Selain kelemahan otot tadi, saat saya melakukan gerakan perlawanan pun tadi seperti ini. Coba dipegang. Ya, ada kelemahan otot pada bagian kanan, bahu sebelah kanan karena cedera yang Mbak alami tadi. Karena di sini tidak ada cedera, di sini ada kekuatan yang bagus, di sini agak kurang. Kemudian ada juga limitasi ROM pada saat saya seperti ini tidak full, kemudian seperti ini juga tidak full. Ya, ya setelah melakukan pemeriksaan tadi ada kelemahan otot, kemudian limitasi gerak ROM. Pada pasien juga terdapat gangguan aktivitas. Kita tanyakan seperti saat menyisir apakah terasa sakit, Mbak? Iya, sakit. Nah, di sini pasien merasa sakit. Kemudian saat memakai baju, menggunakan baju, Sakit. juga terasa sakit. Kemudian kalau ke belakang seperti mengambil dompet, Tidak terlalu. tidak terlalu ya. Kemudian setelah pemeriksaan gangguan aktivitas, pasien juga mengalami gangguan rekreasi. Nah, baik Mbak, setelah Mbak mengalami cedera ini apakah masih berolahraga? Tidak. Oh tidak ya, masih terlalu sakit ya. Baik. Jadi selain itu juga ada gangguan rekreasi. Oke, baik. Sekarang saya masuk di jaringan apa kira-kira yang bermasalah pada pasien, pada Mbak ini. Nah, setelah kita melakukan identifikasi tadi, ada kelemahan otot, limitasi ROM dan segala macamnya yang tadi sudah kita sebutkan. Di sini kita kira-kira ada gangguan jaringan pada muskulotendinogen, di situ bermasalah. Kemudian osteoartrogen juga bermasalah. Kemudian neurogen tidak ada masalah, psikogen tidak ada masalah. Jadi kita masuk ke tisu itu dalam pemeriksaan charts ada bagian T yaitu tisu, bahwa ada gangguan pada otot dan sendi sehingga pasien mengalami sulit fungsi gerak seperti melakukan aktivitas sehari-hari maupun rekreasi seperti olahraga. Nah, ya baik, pemeriksaan charts yang terakhir adalah specific test atau S. Nah, jadi di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan khusus mobilisasi. Nah, di sini karena pasien mengalami nyeri atau sakit pada bahunya, maka kita periksa mobilisasi pada AC joint. Pertama kita palpasi AC joint dari pasien, kemudian kita tarik ke belakang, ke belakang seperti ini sampai merasa nyeri pasien. Nah, jadi kira-kira seperti itu pemeriksaan khusus mobilisasi pada AC joint.
Ya, baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan tensi pada pasien. Ya, itu tadi pemeriksaan tensi pada pasien. Baik, pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan gerak ROM. Kita di sini menggunakan alat yang bernama goniometer. Jadi di sini kita coba ukur ROM dari shoulder pasien. Coba diangkat lurus tangannya. Ya, angkat lagi semaksimal mungkin sebisanya. Lagi. Baik, kemudian seperti ini. Bunging. Ya, coba diangkat. Jadi oke. Kemudian ke bawah. Coba ke bawah. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan ROM pada shoulder pasien. Terdapat limitasi gerak ROM karena terdapat nyeri pada shoulder pasien. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan sirkumferensia. Nah, sirkumferensia ini adalah menggunakan alat meteran. Karena tidak ada alat meteran, jadi saya akan menjelaskan saja. Itu mengukur atrofi otot, di mana otot yang nyeri itu pasti ada perbedaan dengan otot yang tidak mengalami cedera atau nyeri itu tersebut. Jadi di situ kita mengukur panjang atau lebar atrofi tersebut. Nah, kemudian pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan VAS atau visual analog scale. Nah, di situ kita menanyakan kepada pasien tingkatan nyeri yang dirasakan oleh pasien menggunakan alat ukurnya. Kita suruh pasien untuk mengukur seberapa nyerinya. Di situ kita mengukurnya saat keadaan diam, bergerak, maupun kita tekan. Baik, itu saja pemeriksaan charge yang dapat saya lakukan.